Baik, saya Fadil Fabanyo ingin sedikit menjelaskan tentang termodinamika refrigeran. Refrigeran memegang peranan krusial dalam sistem pendingin dan pengkondisian udara yang kita gunakan sehari-hari. Perilaku refrigeran ini diatur oleh prinsip-prinsip termodinamika yang mendasar. Dengan memahami termodinamika refrigeran, kita dapat merancang dan mengoperasikan sistem pendingin dengan efisiensi yang lebih tinggi, menghemat energi, dan mengurangi dampak lingkungan. Presentasi ini akan mengupas tuntas konsep-konsep termodinamika yang relevan, menjelaskan siklus refrigerasi, serta menyoroti inovasi dan tantangan dalam pengembangan refrigeran yang lebih ramah lingkungan. Hukum dasar termodinamika. Hukum termodinamika ke-0 menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Ini adalah dasar pengukuran suhu. Hukum termodinamika ke-1 dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk untuk sistem tertutup. Perubahan energi internal sama dengan panas yang ditambahkan dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa entropi, ukuran ketidakteraturan dari sistem terisolasi, cenderung meningkat seiring waktu. Panas tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi kerja, dan proses spontan selalu meningkatkan entropi total alam semesta. Hukum termodinamika ketiga menyatakan bahwa entropi dan zat kristal sempurna pada suhu nol mutlak adalah nol. Hukum ini memberikan titik acuan mutlak untuk pengukuran entropi. Yang berikutnya, siklus refrigerasi. Yang pertama, kompresi. Refrigeran gas bertekanan rendah dan bersuhu rendah dari evaporator dikompresi oleh kompresor. Ini meningkatkan tekanan dan suhu refrigeran secara signifikan. Kondensasi. Yang kedua, kondensasi. Refrigeran gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi memasuki kondensor. Di sini ia melepaskan panas ke lingkungan udara atau air dan berubah menjadi cairan bertekanan tinggi bersuhu sedang. Yang ketiga, ekspansi. Refrigeran cair bertekanan tinggi melewati katup ekspansi atau pipa kapiler. Tekanan refrigeran turun drastis menyebabkan sebagian dari cairan tersebut menguap atau flash gas, dan suhu turun menjadi sangat rendah. Dan yang keempat, evaporasi. Refrigeran cair gas bertekanan rendah dan bersuhu rendah memasuki evaporator. Ia menyerap panas dari ruang yang akan didinginkan, menyebabkan refrigeran sepenuhnya berubah menjadi gas bertekanan rendah dan bersuhu rendah. Siklus kemudian berulang. Siklus ini adalah dasar kerja berbagai sistem pendingin, mulai dari lemari es, rumah tangga, hingga sistem AC industri besar. Tantangan dan inovasi refrigeran. Pertama,
penghapusan refrigeran berbahaya. Protokol Montreal mendorong penghapusan refrigeran dengan ODP tinggi seperti CFC dan HCFC. Ini mendorong industri untuk mencari alternatif yang lebih aman bagi lingkungan. Dan yang kedua, pengembangan refrigeran alami. Fokus beralih ke refrigeran alami seperti CO2, amonia, dan hidrokarbon. Meskipun memiliki tantangan operasional unik, misalnya tekanan tinggi untuk CO2, toksisitas untuk amonia, mereka menawarkan GWP dan ODP yang sangat rendah. Yang ketiga, peningkatan efisiensi sistem. Inovasi tidak hanya pada jenis refrigeran, tetapi juga pada desain sistem. Pengembangan kompresor yang lebih efisien, penukar panas yang lebih baik, dan kontrol cerdas berkontribusi pada pengurangan konsumsi energi. Keempat, sistem transkritikal CO2. Contoh inovasi adalah sistem refrigerasi transkritikal CO2 yang beroperasi di atas titik kritis CO2. Sistem ini menawarkan efisiensi tinggi, terutama di iklim yang lebih dingin, dan digunakan dalam supermarket serta aplikasi industri. Tantangan terbesar saat ini adalah menyeimbangkan efisiensi energi, keamanan, dan dampak lingkungan dalam pemilihan dan pengembangan refrigeran dan sifat termodinamikanya. Definisi: refrigeran adalah zat yang menyerap panas dari satu lokasi dan melepaskan panas ke lokasi lain. Dalam siklus refrigerasi memfasilitasi proses pendinginan. Sifat penting: titik didih suhu di mana refrigeran berubah fase dari cair menjadi gas pada tekanan tertentu. Panas laten: jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase refrigeran tanpa perubahan suhu. Kapasitas panas: jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu refrigeran sebesar 1 derajat. Contoh refrigeran: R134A banyak digunakan dalam AC mobil, sementara R410A umum pada AC residensial. Amonia dan CO2 adalah refrigeran alami dengan potensi lingkungan yang lebih rendah. Dampak lingkungan: refrigeran dinilai berdasarkan potensi pemanasan global atau GWP dan potensi perusak ozon ODP. Misalnya R134A memiliki GWP 143 dan ODP 0, yang berarti tidak merusak lapisan ozon namun berkontribusi pada pemanasan global. Diagram termodinamika refrigeran. Diagram pH, tekanan entalpi. Diagram pH adalah vital untuk menganalisis siklus refrigerasi. Sumbu vertikal menunjukkan tekanan dan sumbu horizontal menunjukkan entalpi. Diagram ini memungkinkan visualisasi perubahan entalpi selama kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi, serta perhitungan kapasitas pendinginan dan kerja kompresor. Diagram TS, suhu entropi. Diagram TS menggambarkan hubungan antara suhu dan entropi. Sumbu vertikal adalah suhu dan sumbu horizontal adalah entropi. Diagram ini berguna untuk mengevaluasi efisiensi thermal siklus dan menunjukkan kerugian irreversibilitas dalam setiap komponen sistem.
Kedua diagram ini menampilkan garis saturasi yang memisahkan fase cair, campuran cair gas, dan gas uap superheated. Titik kritis di mana perbedaan antara fase cair dan gas tidak lagi terlihat juga merupakan fitur penting pada diagram ini, menunjukkan batas di mana refrigeran dapat eksis sebagai fluida tunggal tanpa fase terpisah. Kesimpulan pentingnya termodinamika. Memahami hukum dan proses termodinamika sangat fundamental untuk analisis desain dan optimasi sistem refrigerasi. Pemilihan refrigeran. Pemilihan refrigeran yang tepat menjadi krusial tidak hanya dari segi kinerja, tetapi juga dari segi dampak lingkungan. Dengan prioritas pada refrigeran ber-GWP rendah dan ODP 0. Inovasi berkelanjutan. Industri terus berinovasi dalam pengembangan refrigeran dan teknologi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Ini termasuk eksplorasi refrigeran alami dan siklus operasional yang lebih canggih. Efisiensi energi. Sistem refrigerasi yang lebih efisien tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga berkontribusi pada penurunan konsumsi energi global, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan terus menerapkan prinsip termodinamika dan merangkul inovasi, kita dapat membangun masa depan dengan teknologi pendinginan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Sekian penjelasan saya tentang termodinamika refrigeran. Terima kasih.